saya kan keluar ya dari perusahaan mebel. Jadi saya sama istri itu pengen satu punya usaha sendiri. Jadi saya survei juga usaha apa sih yang cocok untuk daerah Jogja ini. Karena orang Jogja kan terkesan suka yang manis gitu. Jadi saya punya ide, kayaknya piscok cukup bagus gitu. Akhirnya saya coba belajar di YouTube dan masih ada modal yang sisa kemarin. Sekaligus kita punya tekad bulat pengen nggak usah ikut orang terus kayak gitu. Jadi pengen namanya berjuang sendiri lah gitu, ikhtiar sendiri, usaha sendiri. Jadi saya sama istri itu ketika nekat untuk lepas dari ikut orang itu, saya pengen cari usaha yang simple, yang nggak banyak modal, yang ibaratnya kita punya modal, saya katakan pas-pasan ya. Jadi kita pengen modal pas-pasan ini kita bisa kembangin jadi lebih bagus. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rio dan ini istri saya Linda. Saya pemilik usaha pisang coklat Lumer Jawara ya, yang ada di Banguntapan, Bantul, tepatnya di Desa Sokowaten, daerah Yogyakarta. Ya. Kalau ini apa namanya, pakai kulit apa sih Mas? Kita pakai lumpia. Nah ini kulit lumpia kan sebenarnya banyak di daerah Jogja. Kalau yang kita pakai ini kulit lumpia idola, itu daerah Legawong ya, tepatnya di daerah Legawong. Keuntungannya kalau di situ karena dia prosesnya langsung kan, jadi fresh gitu. Untuk pembuatannya kita lebih kurang seperti ini. Jadi karena didesain sesuai ini ya, ukuran apa box juga. Paling sekitar 18 cm ya. Kalau sehari ini, kalau pagi doang ini berapa ini? Ini 50. Jadi pagi 50, sore 50. Iya. Rata-rata habis berapa jam Mas? Alhamdulillah kalau lagi rame gitu juga 50, kemarin juga habis. Pokoknya alhamdulillah diterima juga. Nah, jadi prosesinya kita di rumah. Sebenarnya kenapa kemarin ada yang nyaranin bikin di sini, cuman karena kan saya pengen beda, jadi pengen yang lebih steril, lebih bersih aja. Jadi saya masukin di Tupperware seperti ini. Selain lebih keuntungannya nggak kena debu ya. Iya. Jadi saya bawa, jadi di sini tinggal goreng aja. Iya. Coklatnya pakai coklat apa ini? Ini kalau yang saya pakai ini coklatnya coklat piling ya, mereknya itu dari anak ya. Ini mohon maaf Mas. Ya. Dulu waktu awal merintis itu modal habis berapa Mas? Karena kalau yang kami kan yang pertama sebenarnya kita butuh gerobak karena ini kan jajanan pinggir jalan. Jadi yang pertama modal utama di gerobak. Kalau untuk bahan-bahan untuk pisok seperti lumpia itu cukup terbatas ya. Jadi maksudnya hemat. Terus yang paling penting itu pisang, karena bahan bakunya ini kan ada pisang, ada kulit lumpia, coklat sama coklat. Udah, coklat. iya. Itu kalau dibikin nominal kira-kira nyampe berapa juta untuk modal? Kalau gerobak kemarin, karena kan ini gerobak kita beli ini bekas ya, karena kalau saya mau, karena murahnya terbatas ya Mas, jadi kemarin itu saya beli di marketplace cuma 2.500.000 gitu untuk modal gerobaknya. Kalau untuk kayak coklat segala macam kemarin kalkulasinya sekitar, kalau untuk total gitu sama bahan produksi gitu sekitar 1 jutaan. Iya, jadi 1 juta itu untuk kita bertahan jalan ya, jalan produksinya gitu. Oke, berarti total untuk nominal modal keseluruhan 4 juta ya? Ya 3 juta, 4 jutaan ya lebih kurang, 4 jutaan Kak, betul. Kalau untuk modal sehari-hari, modal harian itu nyampe berapa? Kalau modal harian kita cukup beli lumpia, jadi kita kan karena kita masih cukup baru ya, jadi saya sama istri itu punya apa namanya, per hari paling kita bikin 50 sampai 60 pieces itu. Jadi kita butuh sekitar 3 lumpia ya. Jadi satu lumpia itu ya isinya 50. Cuman karena kita pakainya double biar ndak bocor ininya, jadi satu lumpia kita pakai 25. Jadi lebih kurang 3 lumpia aja. 3 dus lumpia.
Berarti kalau sehari itu nyampe 100.000 nggak atau modal harian? Nggak nyampe. Kalau saya kalkulasi sama istri, kalau untuk harian kita hanya butuh pisang. Pisangnya kita pakai pisang kepok. Kebetulan pisang kepok kemarin saya ambil di Beringharjo, satu sisirnya itu sekitar 17.000 ya, 17.000. Jadi kalau saya butuh 50 piece itu satu sisir cukup. Jadi 17 sama 30. Berarti sehari harian nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000 kalau untuk produksinya. Mas Rio, kalau Ya. untuk toppingnya ada apa saja Mas Rio? Ini topping, jadi saya sempat kepikiran sama istri, sementara saya pakai topping 3 varian. Itu ada keju, terus ada choco chip ya, choco chip, sama ini, sama rainbow meses. Jadi untuk Milo kemarin juga sempat habis, jadi saya belum belanja lagi. Jadi hari ini kedadak ya. Jadi Milo sama Oreo yang belum kita stok. Kalau untuk apa namanya glaze-nya? Kalau glaze kita dari Colata, ini kita ada 5, coklat, terus ada green tea matcha, tiramisu, strawberry, sama kemarin saya kan ambilnya di blueberry, kebetulan blueberry habis, jadi saya kasih alternatif yang rasa taro gini. Tapi di menu belum ada taro, jadi saya mah ini jadi improv ya. Jadi saya coba dulu lah yang taro kira-kira nyaman nggak gitu, diterima nggak gitu. Kemarin blueberry, cuman karena kehabisan di intisarinya, saya coba improv pakai ini yang rasa taro ya, ubi gitu. Kalau untuk yang best sellernya, yang ini apa Mas? Kalau best seller kita coklat sama tiramisu. Iya, tiramisu itu sama coklat alhamdulillah cukup banyak yang suka ya. Iya. Kalau penggorengan ini dia harus pakai api yang sedang aja Mas, jangan terlalu panas. Iya. Kenapa? Karena kalau seandainya kepanasan itu saya pernah coba bocor. Jadi terlalu matang gitu. Jadi coklatnya bocor. Nah, ini saya kalau belajar dari YouTube gitu, saya juga belajar dari YouTube ya. Jadi ya minyaknya itu pakai yang sedang aja gitu. Kalau proses masak kita nggak sampai 5 menit, jadi tergantung dari pesanan ya. Karena kalau ini kita pakai yang 10 ini lebih kurang ya 5 menit ininya aja sekuningnya. Kalau udah kuning kita angkat gitu. Iya. Ini untuk berapa porsi? Ini untuk 2 porsi alhamdulillah untuk hari ini. Itu memang prosesnya harus diaduk-aduk seperti itu Mas? Sebenarnya kalau aduk ini kan biar ini hasilnya maksimal, jadi sama kayak penggorengan umumnya. Jadi sekitar 2-3 menit baru kita olah. Jadi biar warnanya seimbang ya gitu. Itu udah matang ya? Udah, ini udah matang nggak lama kok. Jadi prosesnya sebenarnya kita pakai ide seperti ini tujuannya memang yang pertama konsumen lebih rasa di pressnya ya. Jadi kita nggak goreng dulu gitu. Jadi dadaan ya? Dadaan. Jadi kan biar lebih tetap pertama rasanya stabil ya, lebih enak gitu. Coklatnya juga kerasanya jadi lebih ini. Pesan yang strawberry ya. Yang rasa strawberry ini cuma nambah 2.000 aja. Jadi pilihan toppingnya. Nah, glaze yang kita pakai juga ini kemarin saya riset, saya survei, karena ada yang dari Colata, yang Colin sama yang Colata. Nah, ini yang saya pakai ini Colatanya, karena yang pertama lebih lembut juga. Rasa di lidahnya juga lebih diterima juga di sini. Dia enak yang biasa aja gini, jangan kayak gitu ya kering. Oh ya. Ini yang apa? Yang varian original, jadi kita nggak kasih tambahan saus apapun. Jadi polos kayak gini ya? Ya, ini polosan. Ini satu box ini isi berapa? Isi 5, kita jual cuma 10.000 aja Kak. Berarti satu bijinya berapa? Satu biji 2.000. Wah, murah terjangkau nih ya? Terjangkau. Mantap ya, oke. Kalau saya sih berpikirnya keuntungan atau kelebihannya usaha ini yang pertama lebih ekonomis ya, untuk modal nggak terlalu banyak. Kita pakai paling gerobak sama yang tadi, terus prosesnya juga nggak terlalu banyak makan waktu, jadi cukup kita sediakan aja lumpia, terus bahan baku juga nggak banyak, hanya lumpia, pisang sama coklat aja
gitu. Keuntungannya cukup lebih gitu kan. Iya. Karena satu risol ini kalau saya kalkulasikan modalnya cuma 900 perak aja. 900 perak. Karena kan lumpianya kita kalau hitung dari 50 plus itu paling habis 300, pisangnya dari pisang tadi ya 900. Kalau kita dengan jual 2000 teh ya margin kotor teh masih 1 juta 1000 bukan 1 juta maaf ya 1000 gitu. Kalau untuk kekurangannya sih kalau untuk bagi saya karena kan saya pemula tentunya yang perlu dipelajari lebih itu ketika kita buat piscok ini kan kita pakai bahan dasarnya coklat. Saya pernah bikin satu piscok ini pakai satu lumpia, tadinya saya coba gitu kan biar pengen lebih untungnya banyak, ternyata itu jadi bocor gitu kan. Akhirnya saya sama istri diskusi lagi, kita belajar lagi, oh memang harus 2 gitu. Jadi kehati-hatian aja sih kekurangannya. Untuk buka tutupnya dari jam berapa sampai jam berapa Mas Rio? Kami di sini ambil pagi hari, kita tadi jam 7 pagi sampai jam 10. Nanti bagian sorenya habis asar antara jam 4 kita berangkat sampai tutupnya jam 9 malam. Klasik ya. Iya. Oke, untuk varian rasanya ada apa saja Mas Rio sama harganya? Oke, untuk varian kita ada 5 varian, ada original sama saus coklat keju, saus coklat matcha, strawberry, sama tiramisu dan juga blueberry. Untuk harga original sendiri di harga 10.000 dapat 5 isiannya. Ya. Kalau untuk rasa, kalau mau nambah rasa di strawberry atau yang lainnya hanya cukup nambah 2.000 aja. Plus kalau mau dikasih tambahan topping cuma nambah 2.000 juga. Oke, untuk harapan dari usaha pisang coklatnya ini apa Mas Rio? Ini seperti apa? Jadi saya sama istri pertama dari keinginan buka usaha seperti ini tentunya kita nggak mau ngebebani orang tua ya. Jadi kita berdua itu berjuang, harapan nanti ke depannya pisang coklat ini selain diterima di masyarakat tentunya pengen bisa lebih berkembang gitu ya. Berkembang jadi lebih baik lagi. Jadi ini karena kita sedang merintis, alhamdulillah diterima oleh orang-orang Jogja. Jadi kedepannya semoga bisa lebih maju lagi. Jadi gitu. Mas Rio, Ya. ini tolong dong kasih saran buat teman-teman yang mau usaha itu harus bagaimana sih Mas Rio? Oh gitu. Ya, kalau saya hanya pertama tentunya kita punya keyakinan Bismillah ya. Ketika kita ingin melangkah lebih maju, ibaratnya melangkah nggak ikut orang terus, dengan kita pengen hijrah itu pertama niatkan dulu tujuan kita. Terus yang kedua setelah niat kuat kita action aja weh nanti perkara nanti di jalan itu seperti apa, toh hidup itu kan dinamikanya seperti itu ya. Jadi saya hanya yakinkan pertama ketika kita berproses kita bisa dapat ilmunya. Nanti masalah hasil atau tidak berhasil, kalau berhasil syukur alhamdulillah, berarti memang itu passion kita di situ kan. Tapi kalau tidak pun artinya kita dapat pembelajaran untuk kita berani melangkah ke depan gitu. Jadi kita setiap hari menjadi berkembang, itu hanya prinsip saya gitu. Iya.